Halo, selamat pagi. Dengan saya Pram dan saya ditemani oleh dengan Pak Johannes dan Ibu siapa? Bu Tami. Bu Tami, ya, dalam konten serba-serbi kehidupan. Saat ini kita berada di daerah Bumi Pesanggerahan Mas ya Pak ya? Ya, Petukangan Selatan. Petukangan Selatan. Di sini tempat untuk apa? Pengolahan limbah ya? Iya. Jadi di sini bisa diterangkan Bu ya? namanya Akademi Kompos. Di sini ada pengolahan organik ya, limbah organik. Limbah organik. Itu untuk dibikin kompos. Oke. Dan yang anorganik itu dibawa ke bank sampah. Baik, kira-kira bisa membedakan nggak Bu? Kira-kira kan banyak nih dari masyarakat yang kurang jelas ya antara organik dan anorganik ya. Seperti barang-barang apa aja saja sih yang kira-kira bisa dimanfaatkan gitu? Kalau organik itu sampah-sampah hijau, misalnya daun-daunan, terus daun yang warna hijau, pokoknya hijau-hijau. Hijau-hijau ya? Itu kita jadikan kompos. Oke. Nah ini ada Pak Artomo yang mendirikan Salam. Akademi Kompos. Direkturnya. Iya. Untuk Pak. Gimana Bapak? Ya, Pak. Silakan Pak. Pak Bapak di sini, saya di sini ya. Iya, iya. Silakan Pak. Wah, ini saya lagi nggak Nggak apa-apa Pak. Iya. Sampai Kita buka aja nggak apa ya ini ya? iya. Nggak apa-apa. Saya Bisa dilanjutkan lagi Bu? Ya, kalau yang organik itu yang plastik, kertas, Iya. tembaga, koran, buku, aluminium, segala macam. Itu yang anorganik ya. Iya. Bahkan kita sekarang sudah bisa menerima sampah-sampah seperti bekas susu, Bekas susu. UHT, Kalengnya atau apa nih Bu? Atau kaleng juga bisa, sama kotak gitu? botol itu juga bisa. Oh, bisa juga. Semuanya Pak, yang susu bekas susu UHT itu. Oke ya. Nah, terus saset-saset yang bekas pici, Oh. snack gitu. Itu bisa juga ya. Tapi misalnya daun-daun itu dikarungkan juga Bu ya. Sampah daun. Kalau kami di sini ini ada komunal, itu jadi kita ambil dari sampah-sampah kebun. Oh, sama kamu. Jadi petugas kebersihan mengantar ke sini. Akan tetapi kalau di dalam rumah tangga itu menggunakan komposter atau bioform, dimasukkan ke dalam bioform. Maaf, tadi dengan Pak siapa? Pak Hartomo. Pak Hartomo. Direktur. Bapak posisi direktur di Saya inovator. inovatornya. Direkturnya sekarang Bu. Oh begitu, baik. Bisa diceritakan Pak sejak kapan ya adanya ini Pak kompos ini? Ya kalau kegiatannya sendiri itu semenjak 2012 sudah ada. 2012. Kita resmikan Akademi Kompos ini di 2013 Maret itu ya. Maret 2013. Itu dilanjutkan yang gitu Pak ya? Ya, terus jalan-jalan sampai akhirnya 1 tahun kemudian diresmikan bank sampah. Pak sampah ini. Bank
Bank sampah ini sebut bank sampah ya? Ya. Iya, Oh, Bank Sampah sampah. Akademi Kompos. Akademi Kompos. Kita berkembang terus ini. Boleh tahu kalau di Jakarta ini apa wilayah Jabodetabek ini hanya ini atau ada yang lain ya? Oh, ada. Kalau bank sampah sendiri sih mungkin 800-an ada nih kalau di DKI. Ada DKI. Ya. Cuman ya ada yang besar, Oh. ada yang kecil, Iya, iya. ada yang aktif, ada yang setengah mati, ada yang mati suri. Macam-macam Pak ya. Kalau ini aktif banget ya Pak, saya lihat. Iya, Saya aktif udah ya. 6 tahun di sini, saya perhatiin, wah ini luar biasa. Mungkin karena ini ya dari warga sekitarnya juga aware gitu ya Pak, ya Bu ya. Jadi Ya. posisi ini sangat bermanfaat untuk warga juga ya. Kita gaungkan terus, kita promosikan terus bahwa untuk zero waste itu kebetulan di komplek kita sudah ada masuk Jakarta Recycle Center Oh, oke. sebagai kampung percobaan untuk pemilahan sampah. Pemilahan sampah ya. Dan manfaatnya juga sangat terasa oleh warga gitu ya untuk pendapatan mereka ya. Kalau Tambahan Anda lah. jalan-jalan di sini, insya Allah nggak ada ketemu sampah. Nah, itu kan kreatif, jadi ada sampah langsung ambil. Iya. Betul, jadi bersih semua ya. Iya. Jadi sampai wilayah mana tadi? Ciputat kemana lagi Bu? Ya, nasabah kita dari Ciputat juga ada, bahkan Tangerang ya, Tangerang ada juga ya? ada juga. BSD, BSD. Mereka bawa pakai mobil bak atau mobil bak gitu ya? mobil bukan mobil bak, kadang-kadang ya mobil Pribadi gitu. pribadi. Kardusin bawa ke sini. Iya. Iya ya. Ada yang dikirim pakai Gojek, Oh gitu. Gosen. Oh, Jadi kan ada aplikasinya. betul. Oh aplikasinya apa Bu? Boleh Kita tahu? kerja sama dari sama Wish, Coaching, sama apa ya? Duitin. Duitin ada juga ya? Iya ada. Apakah ada di juga. Play Store ada tuh ya? Ada. Duitin. Tapi saya kan juga baru lihat nih, Bu. Mungkin secara promosi juga belum begitu banyak orang tahu juga mungkin ya. Kalau saya rasa ya. Maksud saya apakah sudah pernah masuk ke berita atau apa? Ya, udah sering sih. Sudah sering juga ya? Akademi Kompos sudah sering. Sudah sering juga ya? Sudah sering di televisi, sering di apa namanya media-media Media-media juga banyak ya? Kita juga punya IG, kita punya Ada IG juga. kita punya website. Bukan jadi bukan hanya di dalam negeri, dari luar negeri. Luar negeri pun juga. sudah tahu ya? Banyak yang datang kemari dari Jepang, dari Oh. Amerika, dari Sudah banyak lihat ke sini ya Pak ya? Iya. Datang ya? ya dari Amerika itu ibu-ibu apa istilahnya American Woman Association ya. Karena saya tahu juga di luar negeri juga hal seperti ini juga mereka Iya. jalanin juga. Ya. Para rumah tangga tuh ngumpulin barang-barang yang nggak terpakai dibawa bisa diuangkan itu. Kalau yang Jepang rutin sebelum pandemi sih rutin. Oh, Setiap rutin. tahun selalu ngirim. Oh, oke. Selain bahan-bahan apa bekas rumah tangga ada juga kayak baju atau apa ada juga Bu? Kalau baju kita Baju bekas gitu. belum bisa terima, tapi kadang-kadang kita akan membuat bazar. Oh bazar, jadi tetap terima tapi jadiin bazar gitu ya dijual lagi. Tapi karena pandemi ini, sekarang kita belum terima dulu. Oh gitu. Terus selain ini berarti ibu terima nanti dibawa lagi ke pengepul lain gitu ibu ya atau gimana? Iya, kita punya pengepul lapak ya, yang dekat sini juga. Lalu dengan bank sampah induk. Jadi bank sampah itu punya bank sampah induk. Oh. Gitu. Supaya untuk mengkontrol harga-harga sampah dari unit dari lapak gitu. Oh, oke. Makanya ada standarisasi harga juga ya dengan ditimbang Ya. itu ya. Makanya saya juga bingung nih menghargainya dengan cara apa kan Ada. ditimbang gitu ya. Jadi mereka yang lapak itu tidak akan semaunya memberikan harga. Karena saya punya harga dari bank sampah ini. Nanti saya begini nih, bank sampah itu segini, kok kasihnya segini. Oh. Samain aja gitu. Jadi harganya harus ada standarisasi di situ ya. Ya. Terus dari Mitra itu. Mitra Kita ya? lapak kita bukan sembarang lapak. Oh. Tapi kita sudah punya mitra. Mitra ya, Pak. Mitra yang sudah ada MOU-nya. Oh, oke. Jadi secara legalisasi juga mereka juga harus betul-betul ngikutin sini ya Pak ya. Nggak main sembarang kasih harga atau apa. Ya. Iya, iya. Kadang-kadang kan bank sampah itu bingung juga karena kan harga itu naik turun. Naik turun. Tapi di kami ini
kita kan ada marginnya ya, berapa dibeli bank sampah, lalu kita beli dari nasabah itu berapa gitu. Sehingga kalau ada kenaikan angkutan nggak begitu besar. Kalau misalnya dia harganya turun dari lapak itu kayak sekarang kardus tuh turun gitu ya. Oh. Tadinya 3.200 sekarang jadi 3.000 Per kilo itu ya? per kilo. Terus nanti karena kita sudah ngambil margin ya, saya nggak akan naikkan yang harga nasabah gitu loh. Biar aja kita untungnya agak turun sedikit. Oh gitu. Karena kita bukan cari untung gitu ya. Tapi kita cari apa? Pak Tom yang jadi saya. Cari apa nih Pak? Cari pahala, Pak. Cari ya betul, paling penting itu Pak. Yang Bisa penting bermanfaat, bersih dan bermanfaat Ya, gitu. dan kita merubah mindset orang gitu. Betul betul. Iya. Jadi kita memang intinya itu merubah mindset. Mindset orang ya. Karena kebersihan itu mau dipakai peraturan, pakai undang-undang, pakai kalau orangnya sendiri sikap mentalnya belum berubah, ya tetap aja. Betul. Jadi kita pelan-pelan merubah mindset masyarakat. Itu tujuan kita. Iya betul Pak. Dan ini nggak dimiliki oleh setiap bank sampah Betul. yang lain. Betul betul. Kadang-kadang bahkan bank sampah itu ada yang cuma komersil saja. Ya, dia beli apapun dia beli itu habis itu terus dijual dengan nilai. Oh gitu. Ada juga bank sampah karena ingin untung besar, dia terima sampah kotor. Oh, gitu. Jadi dibersihin kami enggak. Nah. Di sini kita nggak pegang sampah. Oh, jadi pakai seleb kok bersih semua ya? Iya, karena yang bersihkan itu nasabah kita dari rumah. Dari rumah dibersihkan dulu baru dibawa ke sini. Iya, jadi kita ada dua harga. Kamu kalau kotor harganya segini, Oh. bersih segini. Bahkan kita edukasi di sini kalau Oh, iya, kotor iya. bersihin gitu kan. Langsung dibersihin di sini. Di sini ya. Semata-mata untuk memacu perubahan Ya, Iya, mereka. betul betul. Ini Kesadarannya. merubah mindset itu Pak, bagaimana mereka yang biasanya cuma buang, sekarang mengumpulkan, memilah, membersihkan, Iya. mensortir, Sortir lagi. mengumpulkan. Itu perubahan mindset yang bukan main. Sangat bagus itu. Jadi kita di sini nggak punya tenaga untuk pembersihan nggak ada. Nggak ada. Iya, iya. Jadi mereka bersihkan dari rumah sendiri ya. Langsung datang timbang. Timbang, ya. Itu langsung proses cepat ya. Iya. Ini pembayarannya langsung atau gimana Bu? Jadi masuk tabungan kan tadi, Heeh. masuk tabungan, tapi mereka boleh mengambil tabungan. Oh, tiap nasabah punya buku tabungan ya. Punya buku tabungan. Tapi pengambilan dananya uangnya itu bagaimana sistemnya Bu? Pakai seperti bank, Oh, seperti bank. layaknya bank. Jadi kalau anda ke Ditransfer atau uang cash? cash, Oh, uang cash. cash bisa, transfer bisa. Oh. Jadi kalau ke bank biasa itu bawa duit, kalau di sini bawa sampah. Oh iya betul. Nabungnya sampah ya. Nah, namanya sampah, dimasukin ke ini. Sampah yang bermanfaat. Iya. Kalau tahu begini saya dari kemarin-kemarin udah taruh ke sini bersama-sama di rumah. Saya kasih ke orang banyak bener tuh ada buku-bukuan. Saya di daerah Ciputat Pak. Oh, dekat. Dekat juga. Dekat yang dari Sudirman aja ke Malang. Kebetulan Mas. Bawahnya pakai Alphard. Oh, Alphard. Iya kadang-kadang lumayan tuh ada kardus, ada buku-buku, banyak banget buku-buku saya. Saya kasih tukang sampah, wah rugi saya. Nilainya tinggi. Tinggi, Kalau APS, teman-teman kalau buku ada aturan mainnya supaya nilainya tinggi, sampulnya di Covernya lepas, dibuat, lepas. sampulnya dilepas karena itu nilainya beda. Iya, iya, iya. APS itu paling tinggi APS. APS. Makanya di sini APS ngumpul jadi satu. Iya makanya saya banyak bener HVS. Dan di sliding aja masih bisa. Masih bisa. Ya boleh nantilah. Bahkan minyak jelantah juga kita. Oh minyak juga. Oh jadi kalau minyak nggak perlu dibuang. Iya. Kumpulin aja. Saya kasih ke Minyak gorengnya maksudnya? iya, Goreng, jelantah itu. jelantah. Ditampung bawa ke sini. Mau ke sini. Kemarin ada yang mau beli minyak jelantah kita 1 kilo 9.000, tapi saya nggak kasih. Karena apa? Karena saya khawatir itu disalahgunakan. Oh iya. betul. Jadi kita udah punya mitra yang memang dia mempunyai surat bahwa minyak jelantah itu dipakai untuk biodiesel. Oh biodiesel iya. Kalau yang diambil sembarang takut didaur ulang lagi nanti dijual lagi. Bahaya. Disaring-saring gitu Bu ya. Kalau biodiesel nggak ada masalah karena dipakai untuk ini kendaraan atau apa Iya. gitu ya. Saya lihat ada yang bawa khusus tutup botolnya aja. Iya.
Memang dipisahin atau gitu ya? Oh, beda harganya ya? Beda. Lebih mahal. Lebih mahal tutupnya. Iya. Plastik kalau plastik lebih mahal atau gimana? Plastik gimana tuh? Ada Oh, botol beda-beda ya? plastik, Oh, iya. ada tas kresek itu namanya plastik asoy. Oh, Itu juga itu murah. sih. Murah, Iya. iya. Biasanya kalau plastik itu waktu zaman dulu, plastik sekarang juga masih sih. Plastik yang kresek itu kita jadikan kerajinan tangan. oh kerjaan tangan ya? Oh, jadi tas. Lihat. Makanya itu Ada contoh-contohnya Bu ya? Ada contoh. namanya bukan sekedar bank sampah, Iya. tapi bank daur ulang Daur ulang, sampah. betul. Jadi karena kita ada daur ulangnya. Ada kreativitas juga ya, kreativitas untuk bikin ini itu ya. Ada tas, ada apa lagi Bu? Tas, tempat tisu, Tempat tisu. Dari sampah itu ya. ya, kembang. Manfaat sekali ya. Betul-betul. Iya. Terus selain itu, Kerjasama dengan mitra ya Pak ya? Atau di Kalau sendiri? itu kita kerjakan sendiri kalau yang bank daur ulang sampahnya. oh, Ada Yang untuk lampian itu, kerajinan. lampian itu Oh. pengrajin kita. Oke. Iya. terus kalau misalnya sampah-sampah dari pepohonan ya, daun-daun atau apa itu gimana Bu? Nah, itu dijadikan kompos. Oh itu baru kompos. Jadi kalau komunal yang dari kebun Mhm. kemarin, cuman kalau rumah tangga saya sendiri sedang, ya bukan sedang, udah jalan lama itu menggenjot untuk diolah di rumah masing-masing Oh, oke. pakai komposter kecil. Oh, Jadi seyogianya sampah itu tidak keluar rumah, sudah diolah di diolah di situ jadi Iya. kompos untuk pupuk untuk tanaman sendiri lah gitu ya. atau tanaman sendiri, atau kalau Dimanfaatkan. tanaman banyak ya mungkin bisa dibagi-bagi Tetangga. silaturahmi sama tetangga. Betul-betul. Jadi nggak perlu dibuang sama tukang sampah gitu. Ya, jadi Maka, yang jelas nggak boleh sampai ke TPA. ya, betul. Makanya Kalau kadang-kadang dibuang di kali, Iya. Wah, itu bikin mampet. naik motor tuh, buang. Waduh, Ini bak-bak komunal itu kompos. Ini bak. dia ada. oh sini ada ya. Saya pelanggan kompos di sini. Kompos di sini. Wah, Jual udah. Dijual juga Bu ya. Oh, berarti manfaat sekali ya. saya selalu beli di sini kompos. Beli sini kompos? Untuk tanaman buah, Iya, iya. bunga-bunga istri saya juga. Karena saya tahu kualitasnya. Inden untuk Pak. Kalau mau butuh, apalagi agak banyak ya tunggu dulu seminggu lagi. Iya betul. Karena mesti diolah dulu ya. Ngantri ya. Oh, oh. Tapi sekarang saya sudah tata, sudah manage. Selalu kompos itu harus ada stoknya. Karena banyak dibutuhkan orang Bu ya. Iya. Banyak dicari ya. Nah, paling nunggu kan untuk disaring, diayak. Ayah betul. Dalam proses lah gitu. Dan tidak berbau Iya. prosesnya ya Pak ya. Iya. Jadi beda dengan kompos yang cuma ditimbun kan keluar gas macam Iya, Kalau di betul. sini prosesnya beda. Yang penting juga Pak, ini di sini kita mengadakan atau meningkatkan customer satisfaction. Oh, Customer satisfaction itu kan untuk ke pelanggan. pelanggan ya. Nah, pelanggan bagi kita itu bukan hanya pelanggan nasabah saja, tetapi setiap proses relawan prosesnya itu, setiap proses itu adalah customer. Customer Jadi juga. mereka harus puas. Iya betul. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, itu yang kita ajarkan. Betul. Memberikan instruksi harus jelas supaya nanti ngerjakannya baik-baik. Iya betul. Jadi sama-sama itulah ya. Jadi masing-masing nggak miss gitu ya. Dari komunikasinya jadi jelas gitu ya. Jadi seperti kalau dilihat di sini ini ada yang sebetulnya nggak kelihatannya, nggak ada hubungannya. Ya, itu ada lukisan, ada taman di depan situ, ada kolam ikan Iya, di sini. iya betul. Ini semua antara lain adalah untuk customer satisfaction. Mereka Iya. jadi senang. Betul. Kemari. Jadi suasananya juga enak gitu. Iya. Mereka sambil menunggu sambil lihat-lihat gitu. Ya, jadi kita juga akan mengatakan kepada masyarakat, lihat loh, ini bank sampah tapi tidak kumuh Iya betul. dan tidak bau. Nggak berantakan gitu ya. Berantakan. Bisa diatur mana yang sampah mau diangkut sama yang masih dalam proses gitu ya. Sudah diatur semua. Jadi kalau sekarang kelihatan tumpukan-tumpukan begini, nanti jam 12 sudah bersih Iya, lagi. bersih lagi dan dibawa lagi.
Karena sudah di manage seperti itu ya Pak ya. Ya. Ya, mitranya datang kemari ya Pak untuk Sudah pick up termasuk ya. dalam MOU-nya. Iya, iya. MOU-nya. Iya, kalau enggak bisa ditelepon nih kemana nih? Selain itu kita juga memberikan pelatihan-pelatihan Oh, ada pelatihan juga Bu? supaya kita bisa menularkan ilmu kita atau Iya. saya dan orang Bromo ke masyarakat luar atau kampung lain Kampung lain. supaya bisa meniru gitu. Oh, iya. Tapi ini dikelola RW apa kelurahan atau apa? Ya, ini komunitas di bawah naungan RW. Tanggungan RW, Iya. ya, bagus juga ya. Apalagi ada area seperti ini yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Wah, Jadi kita ini punya 4 divisi. Oh, 4 divisi. Pertama itu pelatihan. Oke. Pelatihan, kemudian ada yang kedua itu adalah untuk proses atau pengolahan sampah organik. Ketiga composting. Composting. Ya, tentunya dengan sub-sub modulnya yang lain. Oke. Kemudian yang ketiga itu pengolahan sampah anorganik. Sampah organik. Intinya bank sampah. Bank sampah ini tadi ya. Ya, itu juga tentunya ada modul-modul lain yaitu Iya. daur ulang dan lain sebagainya. Betul. Dan yang keempat itu urban farming. Ini ya, Ya. tanaman ini ya. Kita semua itu untuk pelatihan kita punya percontohan. Jadi mereka berlatih sudah ada contohnya Saya semua. lihat semua ya. Urban farming itu kita kembangkan terus dari toga, tanaman obat, kemudian dari ke organik, Iya. kemudian ke apa Oh, pokoknya dari kompos yang tadi ya. Iya. lagi, terus ini ada hidroponik, Hidroponik juga. aquaponik. Anggur sekarang ada. Sekarang kita kembangkan lagi dengan pusat anggur, Anggur ya. pusat tanaman anggur. Itu yang bisa ngambil atau beli atau bagaimana Bu? Apa Pak? Orang untuk ngambil ini tanaman ini Oh, dimanfaatkan kadang-kadang gimana? mereka beli. Oh, beli bisa. Nah, Oh, oke. Kami juga jual tanaman hias. Gitu. Oh, jual tanaman ya. Kalau mereka lagi jalan-jalan mau beli ya kita kasih. Istri saya pelanggan sayuran Oh, di sini. organik. Oh, Itu apa namanya kale, Oh. selada. Selada. Oh, lengkap Ya, semua enak Pak, ya. banget, ya. Berarti di sini satu tempat udah macam-macam bisnis ya. Iya. Komplit semua. Nah, kita juga lagi kembangkan juga untuk ini tanaman buah. Oh, buah juga ada. Selain anggur kan, Iya. ada lagi nanti. Ada lagi yang lain nanti. Ingin mencoba. Ada kemungkinan mau cari lahan tempat lain nggak Bu kira-kira untuk pengembangan atau apa nantinya? Ada rencana nggak seperti itu? Ya, kalau anu sih di sini masih ada yang luas. Oh, yang ini ya? Oh, depan ya? Oh iya, benar-benar. Hanya kan kalau kita mau perluas di balai sebelah sana balai. Ya ya belakangnya sih. Nah, kita mau tanam cabai. Oh. Memang dulu itu kebun kita yang lama. Oh, oke. Tapi sekarang kemarin kan ada pembangunan balai. Kita mau tata lagi untuk tanaman cabai. Cabai ya, karena cabai itu naik terus harganya. Iya. Bisa bermanfaat kok harganya lebih murah ya. Iya, benar bagus itu. Terus cuman ya kalau kita pengembangan itu terbenturnya terutama pada permodalan. Permodalan. Karena itu butuh dana. Iya, betul. Tanah udah ada, tapi untuk prosesnya kan enggak. Oh iya, kalau tanah sih nggak perlu sewa atau apa nggak perlu ya. Dan Dia manfaat. kita punya, kita nggak selama ini nggak punya CSR. Oh, CSR nggak pernah kita dapat. belum dapat ya. Belum dapat. Mungkin bisa kita cari dengan video ini. Oh iya, terima kasih. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan dapat ada yang ingin dari perusahaan-perusahaan tambah CSR ke sini ya Bu ya. Yang lebih bermanfaat gitu untuk warga sekitar gitu, untuk masyarakat semua. Bagi mereka yang memberikan CSR juga ini benderanya dia udah internasional loh. Internasional betul. Ya. Cuman masalahnya CSR di sini perusahaan-perusahaan itu yang biasanya pabrik, punya pabrik dan lain sebagainya, itu memberikan CSR di ring satunya biasanya, paling ring 2-nya. Nah kita ring 4 aja nggak punya perusahaan seperti itu. Nggak dapat ya. Jadi nggak kecipratan coba yang disunter itu. Iya, betul. Oh itu banyak. Banyak pabrik-pabrik kan sudah kewajiban Iya betul. CSR itu. Betul ada. Itu PLN segala macam. Iya, iya. Boleh lah Kita nanti. nggak ada. Udah coba nanti kita carikan. Ya. Terima kasih. Iya. Jadi lebih berkembang lagi Bu ya. Iya. Bisa lebih bermanfaat untuk warga sekitar, untuk masyarakat lah keseluruhan ya. Di sana juga ada ikan. Oh, ada ikan juga. Ikan lele, ikan nila.
Pebibitan juga atau peternakannya Bu? Ya peternakan. Untuk Peternakan. konsumsi ya? Konsumsi ya. Kemarin kita baru panen lele. Panen lele. Panen lele diambil semua, diangkat semua, dan sudah ada yang beli. Kalau beli siap goreng. Oh gitu. Saya sering saya beli kasih sekilo, bumbu. 2 kilo dikasih bumbu. Wah enak banget. Tinggal goreng aja. Tinggal goreng. Saya pikir lele aja. Permintaan Udah semua. customer. Oh. Tapi nggak mau. Sekilo berapa itu? Sekilo 40.000. 40.000. Ya, Tapi ya. saya jualnya setengah kiloan, jadi bisa Satu beli kilo. 40.000. Iya, iya betul betul. Itu tadi customer satisfaction. Iya. Kita serap keinginan customer juga, Ya. kita siapkan. Oh iya betul. Terus nanti uang-uang yang udah hasil penjualan segala macam masuk di rekeningnya bank sampah ini atau Iya, jadi kita pakai gerai. Gerai Akom itu untuk menjual barang-barang produksi kita Oh, sendiri. gitu. Maupun produksi misalnya ada di tetangga sebelah kan ada hidroponik tuh, Hidroponik. kadang-kadang kita dijualin Iya iya. untuk sini. Pakai di sini Ya. kita jual. Jual, Oh. jadi saya jualin juga. Iya iya. Nah itu semua ada. Iya, nilai komersialnya ada semua. Bermanfaat semua. Pak Jo, ada tambahan? Ya, saya pikir ini bagus sekali ya kita bantu promosi terutama untuk CSR tadi. Iya, betul. Karena saya lihat, saya sudah 6 tahun di sini. Dari awal saya lihat wah ini luar biasa, ini harus kita dukung lah, paling enggak kita support idenya yang Betul. apa ya, awarenessnya itu. Karena sangat Jadi, bermanfaat. kebetulan saya orang pertanian, jadi saya senang sekali melihat. Betul. Sesuai ya Pak ya? Saya- Sesuai bidang. Oh iya itu sudah untuk menarik customer kita membuat program-program seperti misalnya tukar sampah dengan sembako. Oh ada Bu ya? Ada. Kemudian pokoknya yang bermanfaat lah. Itu juga sama BNI kalau mereka mau menabungkan tabungannya di Tabungannya, BNI, oh. saya bisa karena kita sudah jadi Sudah. representatif Oh, oke. dari Bank Negara Indonesia. Oh, jadi cukup lengkap ya. Dana itu mau diambilkan maupun masuk ke rekening Ya, BNI gitu ya. terserah oleh ini. Terserah bagaimana dari ininya ya, pelanggannya ya. Kadang-kadang customernya suka nggak, nasabah kita suka nggak mau masukin ke bank yang mau biarin gua di situ. Kenapa sih gitu? Takut ketahuan sama yang sebelah suaminya atau istrinya. Saya lihat buku tabungannya sudah banyak sekali. Kira-kira sudah ada berapa nih Pak customer Iya, yang keseluruhannya ada untuk berapa? bank sampah? Totalnya Sekitar 600, Wow. 600 orang. 650-an. 150. Cuman ada yang aktif, ada yang nggak aktif. Oh gitu. tapi di samping itu dari 600 sekian ini ada yang kolektif. Kolektifnya berapa sekarang? Kalau itu ada 38. Kolektif itu ada seperti di sekolah-sekolah. Oh gitu, mereka yang Jadi kumpul ke satu nama itu anggotanya banyak. Banyak. Iya. Ah, iya, kolektif. iya. 10 lah Oh, maksimal. iya, lumayan juga ya banyak sekali. Ini juga merubah mindset dari anak-anak sekolah. Betul. Ya, jadi mereka asal main buang-buang aja sama sembarangan gitu ya, bisa dimanfaatkan bawa pulang ke rumah, dikumpulin di pak bawa ke sini. Jadi kalau kita pelatihan pun saya mengadakan pelatihan mulai dari playgroup, Oh, playgroup, TK, SD, SMP, Sejak SMA, dini ya. sampai mahasiswa, sampai S3 betul betul. ada yang ngambil di sini. Jadi betul-betul bermanfaat semua ya. Dan edukasi ini mulai dari kecil ya, dari playgroup loh. Itu kalau lingkungan itu memang harusnya dari kecil. Betul. Iya sih Pak, betul Pak. Baik, Ibu ada yang ingin ditambahkan lagi Bu? Kira-kira? Saya rasa udah ya. Cukup ya, sudah Pak. Touring di situ. Nanti kita mau lihat Bu ya. Ya silakan. Oke, baik pemirsa semua, kita cukupkan pembicaraan kita saat ini di serba-serbi kehidupan dengan Ibu siapa tadi? Kami Ibu Tami dan Pak Hartomo dengan Pak Johannes dan saya Pram. Oke, terima kasih atas perhatian dari Anda semua dan saya ucapkan salam sukses selalu. Bye. Dari ini belum
mantan reporter. Ini mau, oke silakan aja ini adminnya. Oh, amin. Kami para relawan. Lawannya. Ya. Relawannya cantik-cantik, Pak. Iya, Bu. Sama beneran kok. Cuman mesti buka masker baru lebih kelihatan lagi. Oh, ini nggak prokes, Pak. Oh, gitu. Berarti tiap hari di sini atau gimana? Bu? Bosan ya. Kalau Pas Bang Sampah. Oh, pas yang sama saya. Dua minggu sekali, Pak. Oh, 2 minggu. Oh, Covid. Ini yang baru Oh, iya. Standby. Standby ya. Dulu kan memang seminggu sekali, Pak. Iya, iya. Nah, sejak Covid kita jarangkan dan kita bikin 2 kali dalam 2 minggu sekali kita Iya. bikin 2. Jadi kita pisah. Nasabah luas, nasabah dalam sini. Gitu, iya, iya. Supaya tidak menumpuk. Betul sih. Iya. Jangan terlalu banyak orang juga jadi. Iya. pada berdatangan. Banyak datang. Ya saya maksimal jam berapa Bu itu? Sampai jam 11. Jam 11 ya. Terimaannya ya. Iya. Mengelola relawan juga ada seninya. Oh gitu. Iya. Bang sampah loh. Kadang-kadang suaminya nggak boleh ngapain ngurusin sampah. Padahal sampahnya bersih ya. Sudah langsung masuk ke komputer. Oh gitu. Oh langsung tercatat ya. Langsung tercatat, langsung tonasenya berapa kelihatan. Dulu saya mau bikin otomatis ban berjalan dari sana ada proses. Proses. Iya. Karena sudah otomatis ya. Soalnya Pak Jo, kita bikin ini juga bersilaturahmi ya Pak. Iya. Ini yang paling penting. Iya. Untuk kesehatan mental Om. Iya lah. Bisa ngobrol kan. Ya. Setiap hari. Kalau di rumah bete juga. Silaturahmi itu sangat penting buat kita. Karena menghasilkan Pak. Kumpul, Iya. ya bercanda ketawa-ketawa. Iya betul. Saya ngundang. Ibaratnya Pak bawa tahu juga enak. Betul itu. Tidak ada yang istimewa kok Pak. Tapi kita happy. Bawa panada. Dari Manado, panada. Panada dia pun balati. Ikan cakalang. Aja waduh, abon cakalang roang mantap. Meteran nggak bau. Oke baik, terima kasih ibu-ibu. Ya, terima kasih. Kami lanjut lagi. Semangat sukses. Terima kasih Pak Jo. Ya, ya. Terima kasih Pak Jo. Hubungannya sama Bu Kopi.